Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait pembuatan aplikasi OP ya. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, materi kita sebelumnya. Kemarin itu sudah sampai pada kita membuat OP dengan terkoneksi ke database dan menampilkan hasil dari yang ada di database-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat CRUD-nya. CRUD itu singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, kemarin sudah sampai di read. Kita menampilkan hasil dari aplikasi yang atau menampilkan data yang sudah kita masukkan pada database. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana meng-add, edit, dan juga mendelete data dari yang ada di database. Pertama kita bikin add-nya dulu. Nah, sebelumnya ada file yang bernama siswa tampil.php ya, untuk membuat view dari tampilan si data siswa tadi yang kita punya. Nah, dari file yang punya kita kemarin cukup ditambahkan hyperlink di masing-masing tampilan siswa tadi ya. Kita masukkan pertama untuk add-nya, kita buat hyperlinknya. Ini scriptnya ada di line 13, itu href siswa_add.php. Ini fungsi untuk tambah data. Jadi kita linkkan untuk tambah data, kita pakai file namanya siswa_php. Lalu selanjutnya kita tambah di option, karena untuk edit dan delete itu di masing-masing record. Nah, jadi nanti kita tinggal masukkan datanya di bagian for each, di bagian pelupingan. Jadi kita masukkan headernya dulu, option atau aksi atau apa namanya. Lalu untuk data di bawahnya setelah nama kita masukkan si option tadi. Optionnya apa aja atau aksinya, yaitu edit dan delete. Nah, untuk edit kita pakai hyperlink siswa edit.php. Nah, ini nama filenya. Nanti kita akan bikin nama filenya namanya siswa_edit.php untuk editnya. Lalu kita tambahkan parameter atau value-nya untuk menarik ini data di nomor berapa atau data keberapa dari tabel kita. Pakai parameter get, kita ambil ID-nya, kita get ID-nya, lalu kita masukkan di hyperlink. Lalu untuk delete-nya juga sama, tapi namanya nanti di foldernya di proses_siswa dengan actionnya delete, dan parameternya ID-nya ID keberapa ya. Jadi tambahannya adalah di bagian sini, add, edit, option, dan juga tambah. Nah, sehingga muncullah tampilan seperti ini. Nah, untuk tambah, kita klik tambah, harusnya dia merefer ke menuju melink ke siswa_add.php. Nah, kita buat dulu siswa_add.php. Nah, siswa_add.php. Nah, kita bikin HTML biasa kan ini tampilan. Ini saya buat contohnya sebagai satu data, itu nama lengkap ya. Kita masukkan dia tipe datanya teks, kita input value-nya nama lengkap, lalu kita submit. Nah, ketika submit, form actionnya apa? Form actionnya adalah ke proses siswa.php, actionnya add. Nah, nanti kita butuh juga data ini nih, proses siswa_php ya, kurang lebih ini filenya. Selalu setelah kita
buat hyperlinknya di siswa tampil di indeksnya sebagai indeks kita ya. Lalu kita buat tampilan buat add-nya, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bikin proses penginputannya atau engine-nya sesuai dengan functionnya tadi, actionnya proses siswa underscore proses underscore siswa .php, actionnya add. Nah, ini dia filenya. Oke, kita include dari data siswanya kita ambil objek sebagai objek, lalu kita get tadi ya, karena kita ambil functionnya di sini seperti ini, get action add. Nah, functionnya add, nilai get actionnya itu adalah add. Nah, jadi kita bikin pakai kondisi if else. Jadi nanti ada untuk add, ada untuk editnya, ada untuk delete-nya. Nah, masing-masing ada fungsinya. Jadi ketika actionnya add, apa yang dijalankan, ketika actionnya edit, apa yang dijalankan, ketika actionnya delete, apa yang dijalankan. Nah, karena kita tadi ngepost nama lengkap, jadi kita bikin di sini post nama lengkap. Nah, nanti setelah di post, setelah kita tangkap, data yang kita input tadi harus kita save di database. Proses save-nya ada di data siswa, lalu functionnya tambah data, lalu kita masukkan variabelnya nama lengkap ya. Nah, data siswa ada di mana? Data siswa ada data siswa.php di engine-nya. Nah, berarti kita bikin function untuk tambah data sesuai dengan nama yang di sini. Kalau di sini namanya tambah siswa, berarti di functionnya di sini juga harus tambah siswa. Kalau di sini postnya parameternya lebih dari 1 atau 3 atau 4, ada nama siswa, ada kelas dan sebagainya, tinggal di koma saja, dilanjutkan. Nanti harus disama juga sebanyak itu juga untuk variabelnya di sini. Lalu sudah kita masukkan perintahnya adalah MySQL query untuk menginsert data yang dari sini gitu. Itu untuk add. Jadi kita coba. Sudah. Lalu kita save. Nah, ini masuk ya datanya ya. Nah, itu untuk function add. Untuk function edit gimana? Sama tapi sedikit berbeda. Kalau di add kita tidak pakai parameter atau sebagai pembeda antara satu data dengan dan lainnya karena kita nambah. Nah, karena di edit dan delete ini butuh parameter. Nah, kita butuh dulu fungsi untuk menarik parameternya tadi. Kalau ketik add edit ini adalah menuju ke siswa edit.php. Kita bikin data lagi namanya siswa edit. Nah, di siswa edit hampir tampilan kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, kan ketarik dia kalau namanya Nofri, dia ngambil Nofri. Kalau siswa 2 dia siswa 2. Kalau dia siswa 1 berarti dia narik data siswa 1. Include, kita ambil dulu data buat koneksinya si data siswa.php, kita bikin objeknya. Lalu kita narik parameter apa tadi? Pertama narik parameter ID. Kita bikin get ID-nya. Oke, lalu kita bikin perumpamaan pakai fungsi if else. Jadi kalau misalkan si data siswa nggak nangkep nih function tidak menangkap si objek data siswa, berarti dia larinya ke siswa tampil. Tapi kalau dia nangkep, dia akan ngebaca fungsi dari si data siswa, yaitu get by ID yang sudah kita masukkan parameter ID-nya. Nah, kita lihat set get by ID. Nah, ini dia get by ID ya. Kita masukkan select bintang from tab siswa, nama tabel, di mana where ID adalah ID dari sini, parameternya di sini. Jadi kalau parameternya 1, dia ngambil parameter 1. Dari yang parameter 1 itu datanya apa? Nah, itu kita tampilkan di edit. Nah, nampilkannya di mana? Di sini. Value. Nah, setelah ini sama prosesnya kita ambil ke action. Ada proses siswa dengan actionnya edit. Nah,
proses siswa, action edit. Lalu sama ada post ID juga, kita ada nama lengkap, lalu kita masukkan query-nya dengan function data siswa, objek data siswa ke function edit data dengan parameter ID dan nama lengkap. Nah, kurang lebih ini di sini ini functionnya kita masukkan. Nah, tadi kita insert untuk menambahkan, sekarang kita update dengan parameter where si ID tadi. Gitu. Kita coba edit. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya adalah delete data. Kalau untuk delete, kita tidak membuatkan tampilan karena yang kita butuhkan adalah functionnya saja. Fungsinya sesuai yang sudah kita bikin, proses siswa, actionnya adalah delete dengan parameter ID adalah ID keberapa. Ya, di sini kita masukkan get-nya, lalu kita masukkan perintah query-nya. Setelah ini dia akan tampil kemana. Header location ini setelah dia dilakukan proses perintah fungsi, nanti setelah itu dia harus kemana. Nah, ini tuh fungsinya header ya. Terus lalu delete data, kita lihat ke data siswa ada apa, delete data, lalu kita delete berdasarkan parameternya si ID. Jangan lupa untuk menambahkan parameter. Jika tidak menambahkan parameter, seluruh tabel akan mengupdate atau mendelete data tersebut. Jadi itu fungsinya dari adanya parameter di sini. Baik, itu penjelasan dari saya terkait untuk root create, update, delete. Nah, karena di sini yang saya input, yang bikin contoh adalah cukup baru satu field dari satu kolom dari berapa banyak kemarin kolomnya ya, dari 1, 2, dan 3, ada 3 inputan. Nah ya, jadi setelah kalian memahami video ini, kalian pelajari, lalu kalian uji coba, lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kalian menambahkan inputan yang tadinya cuma nama lengkap, tambahkan kelas dan jurusan di sini. Baik itu ditambah data ataupun nanti diedit untuk inputannya. Ya. Jadi lanjutkan di program yang sama, di folder yang sama, di file yang sama, cuman tambahkan field sesuai banyak yang ada di database. Ada yang di tab siswa. Kalau di tab siswa saya cuma ngambil nama lengkap sebagai contoh. Nah, kalian silahkan tambahkan nama lengkap, kelas, dan juga jurusan. Itu saja untuk pertemuan ini. Nanti tugasnya disimpan saja, karena nanti tugasnya akan berlanjut seperti ini. Nanti mungkin saya akan minta report sejauh mana tugas sudah kalian kerjakan. Apa itu nanti di akhir bulan atau di kapanpun itu. Tapi yang penting silahkan lanjutkan tugasnya, tetap dikerjakan, karena mungkin jadi akan saya minta apa itu sebagai nilai tugas atau sebagai nilai pengganti ulangan harian. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.